Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Madia Desita dari Dedika Perhotelan. Hari ini saya akan mempresentasikan eh, dari matkul psikologi pelayanan, yaitu pelayanan restoran di hotel, beserta dengan bagaimana cara menangani di area yang crowded atau yang ramai pelanggan di suatu restoran hotel agar komunikasi tersebut tetap terjaga dengan baik. Sebelum kita masuk ke pokok intinya, mari kita bahas mengenai pemahaman tentang pelayanan di restoran hotel. Yaitu yang pertama adalah pelayanan di restoran hotel atau yang disebut dengan service itu adalah layanan yang memungkinkan tamu untuk memesan makanan dan langsung diantar ke meja di restoran, bahkan bisa menuju ke kamar. Pelayanan restoran yang baik itu dapat menjadi suatu pembeda antara pelanggan tetap dan juga pelanggan setia. Dan biasanya beberapa jenis pelayanan restoran di hotel itu diantaranya ada table service, ada room service, dan juga ada banquet. Selain itu, pelayanan di hotel juga dapat berupa fasilitas hotel yang ditawarkan seperti snack, minuman, pengantaran seperti permintaan sabun, pasta gigi, dan juga handuk. Seperti itu. Lalu, untuk jenis layanan di restoran itu ada 3 jenis utama, yaitu yang pertama adalah ada layanan meja, ada layanan prasmanan, dan juga ada makan sepuasnya. Di sini kita bisa lihat bahwa layanan meja ini merupakan suatu layanan restoran yang umum yang terdapat di seluruh dunia. Biasanya itu pramusaji memberikan layanan makanan dan juga memberikan bantuan pada customer pada saat mereka memesan makanan, pada saat mereka menikmati makanan dan juga sesudah makan. Dan biasanya jenis ini itu bisa ditemukan di restoran mewah dan formal. Biasanya tuh ada di fine dining atau enggak di restoran bintang 5 yang international chains ataupun yang Michelin seperti itu. Lalu yang kedua ada layanan prasmanan. Nah, layanan prasmanan ini biasanya pelanggan mengambil makanannya sendiri yang terpajang di meja atau di etalase kaca dan setelah itu bisa dibawa ke kasir atau bisa langsung disantap di restoran tersebut. Dan biasanya ini banyak ditemui di bisnis industri perhotelan yang menggunakan layanan tersebut seperti hotel dan restoran. Namun tidak semua restoran itu menggunakan konsep ini secara penuh ya. Hanya beberapa restoran yang menggunakan ini hanya untuk menu-menu tertentu. Misalnya di Pizza Hut itu mereka menggunakan layanan prasmanan pada saat mereka memilih untuk menu salad seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah makan sepuasnya atau all you can eat yang biasanya itu banyak kita temui di beberapa restoran seperti barbecue atau enggak di restoran Korea atau enggak di Jepang yang dimana restoran makan sepuasnya atau all you can eat itu pelanggan memesan makanan dari menu atau memilih item yang sudah tersedia di meja atau dipajang di etalase kaca dengan jenis yang sudah tersedia di sana dan setelah itu customer akan membayar sesuai dengan hasil makanan yang mereka ambil seperti itu. Oke, next. Sebelum kita masuk ke pemahaman yang tertera dari 4 poin tersebut, adalah kalanya kita harus mengetahui apa itu komunikasi dalam industri perhotelan. Jadi, komunikasi dalam industri perhotelan itu merupakan landasan untuk memberikan pengalaman tamu yang luar biasa dan kelancaran fungsional dalam operasional. Jadi, komunikasi ini mencakup berbagai macam interaksi ya, mulai dari dialog di bagian depan hotel dengan tamu hingga koordinasi di bagian belakang hotel, yaitu bisa dengan para staf atau enggak bisa dengan atasan atau bisa dengan sesama stafnya seperti itu. Dan juga komunikasi ini tidak hanya tentang pertukaran informasi saja, tetapi juga membangun hubungan, memahami kebutuhan tamu, dan juga memastikan alur kerja yang efektif dan efektif dalam tim di suatu hotel seperti itu. Jadi bila kunci basic
dalam suatu komunikasi tersebut dapat dilancarkan dengan baik dan juga dapat dilakukan dengan baik, maka semua alur dalam progres circle yang terdapat di perusahaan hotel akan berjalan dengan baik. Nah, kita kembali lagi di 4 poin tersebut. Yang pertama itu adalah jaga keterlibatan karyawan dan tingkatan moral agar karyawan tetap terhubung dengan perusahaan. Dan yang kedua adalah memecahkan masalah dengan lebih baik dan juga lebih cepat. Yang ketiga juga ada dorong aliran informasi bebas di kedua arah. Dan juga ada yang keempat itu memfasilitasi pertumbuhan yang konstan bagi manajemen dan juga karyawan. Ini bertujuan agar komunikasi tersebut di dalam suatu perusahaan hotel ini tetap efektif dan juga saluran komunikasi tersebut itu dapat berfungsi dengan baik, seperti menyampaikan informasi yang jelas di antara tim dan juga menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik juga seperti itu. Jadi jika kunci dalam suatu sirkel perusahaan di dalamnya itu juga bagus, pengaruhnya yang di luar juga akan lebih bagus. Seperti itu. Lalu next. Nah, di sini terterakan di studi kasus adalah bagaimana kita sebagai seorang staf dalam perhotelan, terutama di restoran, mengalami high season yang dimana para customer itu membludak dan banyak yang datang ke restoran tersebut. Dan bagaimana sih caranya menjaga komunikasi tersebut itu dengan baik? Yang pertama itu adalah ada prioritaskan tugas dengan jelas. Di sini ditulis bahwa ketika terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, penting banget atau penting sekali seorang pemimpin itu untuk memberikan panduan yang jelas mengenai mana yang paling mendesak dan yang penting. Jadi di pernyataan pertama itu dituliskan bahwa salah satu alasan mengapa tim bisa kehilangan produktivitas di bawah tekan itu adalah ketidakjelasan prioritas atau kepentingan mana sih suatu pekerjaan yang harus dikerjakan seperti itu. Nah, jadi tugasnya seorang pemimpin itu harus bisa memilah dan juga harus bisa memberikan suatu panduan atau bimbingan kepada para staf restoran yang terdapat di hotel, mana pekerjaan dan mana yang harus dilayani. Contohnya kalau ada tamu VIP, berarti tamu VIP-nya harus dilayani dahulu, baru nanti setelah tamu VIP sudah dilayani, baru ke customer yang lainnya, karena itu yang akan menjadi prioritas, seperti itu. Nah, eh, tujuannya adalah supaya tim itu juga bisa memutuskan mana tugas yang harus segera diselesaikan atau mana customer yang harus segera diselesaikan dan mana yang bisa dibuat selanjutnya. Jadi ditunda seperti itu dan mana yang bisa didelegasikan. Nah, yang kedua adalah bagikan tugas secara efisien di mana ditulis bahwa pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian individu akan membuat pekerjaan lebih efisien dan hasilnya lebih optimal. Jadi, mendelegasikan tugas secara efektif itu adalah kunci untuk menjaga produktivitas tinggi di kala masa-masa lagi high conditional atau lagi sangat-sangat crowded. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita harus tahu kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim. Dan juga bagaimana seorang pemimpin harus tahu pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian individu akan membuat pekerjaan lebih efisien dan hasilnya lebih optimal. Jadi sebagai pemimpin kita juga harus paham mana yang salah satu waiters ini memiliki kemampuan untuk melayani tamu VIP dengan gercep, mana yang seorang waiters ini bisa melayani tamu yang satu meja itu ada 8 orang atau enggak mungkin bisa melayani atau menulis catatan pemesanan dengan cepat dan juga dengan jelas seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah buat komunikasi yang terbuka dan juga transparan. Di sini dituliskan bahwa salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kecemasan adalah dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan juga transparan. Ketika tenggang waktu itu semakin dekat atau para customer itu sudah datang dengan sangat banyak, seringkali pasti kita muncul perasaan cemas di antara anggota tim. Nah,
Ini adalah fungsinya seorang pemimpin, yaitu adalah bagaimana caranya kita untuk bisa tetap mensupport dan juga bisa membimbing para staf para staf yang terdapat di restoran di hotel dengan memberikan pemberbaruan tentang progres mereka, serta membicarakan jika mereka menghadapi kendala. Agar apa? Kita sebagai seorang pemimpin tuh bisa mengetahui bagaimana solusinya yang diberikan kepada rekan kita dalam menghadapi suatu masalah yang terjadi bila mana kita menghadapi high season di restoran hotel seperti itu. Lalu selanjutnya adalah berikan dukungan mental dan juga emosional. Ini sangat penting ya teman-teman, yang dimana kita bisa tahu bahwa dukungan mental dan emosional adalah menjadi salah satu kunci di mana kita sebagai seorang staf atau kita sebagai seorang pemimpin harus bisa memberikan eee, vibe atau bisa memberikan situasi yang positif dikala sedang menghadapi ramainya customer yang terdapat di restoran hotel. Sebagai pemimpin, penting untuk memberikan perhatian kesehatan mental dan juga menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman dan juga, bisa nyaman juga untuk berbicara tentang tekanan yang mereka hadapi dan memberikan dukungan saat mereka diperlukan, seperti itu. Jadi produktivitas itu tidak hanya tentang keterampilan teknis ya, tapi juga untuk kesejahteraan mental dan juga emosional, yang di mana kita pasti akan mendapatkan suatu tekanan yang sangat ketat, bahkan yang bisa membuat, rekan kita tuh menjadi stres dan juga kewalahan, seperti itu. Jadi, untuk suatu hubungan tidak cuma dari segi barang atau enggak dari teknisnya mereka, tapi kadang itu dengan cara kita mensupport mereka dengan suatu hal-hal kecil, itu akan membuat mereka itu menjadi merasa terapresiasikan dari hasil kerja kerasnya dan juga mereka akan lebih memberikan yang terbaik lagi untuk timnya, seperti itu. Lalu yang terakhir, ini yang paling penting yaitu tetapkan target kecil dan rayakan keberhasilannya. Di sini dituliskan bahwa memberikan apresiasi dan rayakan keberhasilan tersebut ini akan memberikan dorongan semangat yang diperlukan untuk terus maju, bahkan di bawah tekanan tersebut. Ketika tekanan itu semakin besar dan juga semakin dekat, tim mungkin akan merasa terbebani dan juga, merasakan pressure tugas yang mereka hadapin. Untuk mengatasi ini, mungkin kita bisa mencoba untuk memberikan mereka apresiasi sedikit saja. Contohnya, bila mana mereka sudah melakukan pelayanan terhadap customer dengan baik, mungkin kita bisa mengapresiasikan secara verbal maupun non-verbal seperti kalimat, "Kamu sudah bekerja keras dengan baik, kamu sudah melakukan yang terbaik, terima kasih banyak sudah mau berjuang." Itu saja sudah merupakan salah satu apresiasi yang besar dan juga menurut mereka salah satu bentuk perjuangannya mereka, salah satu bentuk usahanya mereka itu dapat dihargai oleh atasan ataupun oleh sesama rekannya mereka ataupun mungkin dengan customer, seperti itu. Jadi tidak harus berupa dengan barang, tapi dengan kalimat saja mereka akan terasa sangat dihargai dari segi perjuangan dan juga dari segi progresnya mereka dalam melayani customer di perhotelan tersebut. Baik, sekian dari presentasi saya dan juga sekian dari pengalaman yang saya alami sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau menonton sampai akhir. Bila mana saya ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat sore dan selamat menjalani aktivitas kembali.